Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi ya di pembelajaran geografi. Oke, baik, silakan dipersiapkan untuk kegiatan hari ini. Bersiap. Siap. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, baik, alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Ya. Ya, oke. Siapa yang nggak masuk hari ini? Rangga, kenapa dia? Sakit, Pak. Sakit. Ya didoain ya biar cepet sehat si Rangga. Rangga aja atau siapa lagi? Kenapa Mukmin? Oh, nggak ada keterangan. Berarti ada 2 orang yang nggak hadir hari ini ya? Oke, baik. Coba Bapak kan nggak hafal juga nama kalian kan? Bapak kan guru mata pelajaran geografi, mungkin ada nama yang belum Bapak tahu. Jadi coba Bapak cek kembali ya. Tapi Bapak juga pengen tahu nih kabar kalian per orang. Kalau Bapak panggil Abbas misalnya, kalian jawab lagi senang Pak gitu. Kalau lagi bahagia Pak gitu. Jawab ya dengan jujur. Coba Bapak absen daftar kehadirannya. Abbas Wicaksono? Hadir, Pak. Alhamdulillah hari ini saya happy, Pak. Oh, happy. Abdul Aziz? Hadir, Pak. Ngantuk, Pak. Ngantuk. Kenapa ngantuk? Enggak tahu, Pak, tadi malam tidurnya kalau malam. Oh, Adrian Maulana? Pak, lagi seneng, Pak. Senang. Agustin? Hadir. Senang. Anabel? Oh, sehat sama senang. Ariel? Saya, Pak, Ya. lagi seneng, Pak. Oh, lagi senang. Betaria? Happy. Bima? Hadir, Pak. Oh, lagi senang. Bunga Anjani? Gimana? Happy? Happy. Cika? Saya, Pak. Semangat, Pak. Semangat. Korintian? Gimana perasaannya? Netral. Bintan? Apa? Gimana perasaan kamu? Lagi senang. Senang. Faren? Gerah? Kipasnya ada banyak kan Faren? Haris Rahman? Hadir. Netral. Biasa aja ya. Ira? Gimana perasaan? Semangat. Malik? Hadir, Pak. Ya, gimana perasaan? Bahagia, Pak. Bahagia. Zaidan? Ya, Pak. Gimana perasaannya? Netral, Pak, biasanya. Oh, biasa aja. Nadia? Gimana perasaan? Senang? Alhamdulillah. Nadira? Pak, lagi happy, Pak. Happy. Kemudian Rangga sakit ya. Kemudian Rizka? Saya, Pak, lagi biasa aja. Oh, biasa aja. Sherin? Saya, Pak. Ya, gimana perasaannya? Bahagia. Siti, Fadilah Fatin? Pak, alhamdulillah lagi senang. Lagi senang. Sofi? Oh, segar, alhamdulillah. Oh ya, Rifki gimana kabarnya? Oh, baik. Ya, Rifki, terima kasih sudah mengingatkan Bapak. Syafa? Lagi senang. Oke. Ya, baik, rata-rata senang nih. Tapi tadi masih ada satu yang ngantuk katanya. Ada lagi mungkin yang ngantuk ya. Oke, biar semangat Bapak pengen ngasih jargon kelas kita kan ya? Kamu ada jargonnya biasanya kalau di pelajaran geografi. Apa jargonnya namanya? Everyday. Yaudah, coba kita mulai ya. Coba berdiri dulu semua. Ini masih jam pertama, harus semangat ya. Kita mulai ya. Tepuk everyday. Every day, every night. Semangat ya, tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Ya harus semangat ya mau belajar. Ada yang tahu nggak hari ini kita belajar apa? Apa?
Materi sebelumnya deh, apa minggu lalu? Oh, materi peta, Pak. Materi peta. Berarti kalau setelah materi peta itu, kita materi apa lagi? Iya. Penginderaan jauh. Penginderaan jauh. Penginderaan jauh, pernah dengar sebelumnya apa? Oke, Bapak siapkan dulu ya. Materi hari ini kita nyalakan proyektornya. Ya. Nah, ini kan di bab kita ya. Kita kan kelas 10. Nah, kalian kelas 10. Nah, ini di bab kedua kita yaitu peta penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Berarti kita masuk ke materi penginderaan jauh ya. Bahasa Inggrisnya apa? Silakan dibaca. Remote sensing. Ya, remote sensing. Coba kita lihat. Nah, ini ada yang tahu nggak penginderaan jauh itu apa? Atau dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa? Saya, Pak. Anabel, ya apa? Google Earth. Google Earth. Oh iya, Google Earth. Benar nggak Google Earth? Benar. Oh ya, Irwan nambahkan apa? Google Maps. Google Maps ya itu mirip dengan Google Earth ya. Oke, ada lagi yang lain. Apa? Pemanfaatan penginderaan jauh. Ada yang tahu? Malik mungkin? Oke, belum tahu. Ya nggak apa-apa. Berarti tadi teman kalian sudah benar ya. Ada penginderaan jauh itu bisa dari Google Earth atau Google Map. Kemudian ada lagi yang mau menambahkan? Ya, apa Bima? Lewat drone. Drone itu dari mana ngambil gambarnya? Ya, dari atas, dari jarak jauh. Oke, tepuk tangan buat kalian semua yang udah bisa jawab. Nah, tadi kalian sudah bilang manfaat dalam keseharian. Mungkin ada manfaat lain nggak dari slide di depan ini? Pemanfaatan penginderaan jauh contohnya. Kalian bisa lihat. Ada yang tahu? Manfaat penginderaan jauh. Tadi udah jawab ya. Dari Google Map, Google Earth, kemudian dari drone ya seperti yang kalian lihat di depan ini ya. Ya, ini kalau drone itu dari atas. Selain drone mungkin apalagi yang dari atas? Nah, satelit. Jadi pemanfaatan satelit itu contohnya ya seperti ini. Dari hasil Google Earth atau Google Map yang bisa kita nikmati semuanya secara gampang gitu ya sekarang. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk menganalisis interpretasi citra. Nah, sebelumnya kan kalian sudah belajar peta, sudah sempat Bapak singgung juga teori-teori penginderaan jauh yang sudah Bapak bagikan ke kalian. Benar tidak? Benar. Ya, benar. Udah kan? Udah Bapak kasih teori-teori. Udah dibaca teori-teorinya? Sudah, Pak. Ya, sudah. Berarti kalian sudah paham dari pengertian menurut para ahli penginderaan jauh, sudah tahu tentang bagian-bagian penginderaan jauh. Nah, kalian sekarang ke bagian interpretasi. Jadi tujuan pembelajaran hari ini apa? Oke. Menganalisis interpretasi citra penginderaan jauh. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun kriteria ketercapaiannya kalian tuh tahu apa tuh? Unsur-unsur interpretasi citra, langkah-langkahnya bagaimana, kemudian manfaat penginderaan jauh dalam kehidupan sehari-hari seperti yang sudah kalian sebutkan tadi. Nah, kita akan bahas lebih jauh dan lebih dalam lagi terkait penginderaan jauh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak berarti Bapak ada video nih. Ini video bisa kalian saksikan dan kalian pahami. Baik, mau menyaksikan video ini? Ya, baik. Tolong diperhatikan dengan baik dan dipahami ya. Berjumpa lagi di materi selanjutnya tentang penginderaan jauh. Untuk materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis citra penginderaan jauh. Untuk hari ini ya kita akan lanjutkan yaitu tentang interpretasi citra penginderaan
jauh. Jadi nanti ada citra dan yang harus kita lakukan itu apa saja akan kita bahas di materi hari ini. Jadi nanti yang dipelajari pertama yaitu siswa dapat menjelaskan tentang pengertian interpretasi citra. Kemudian siswa dapat memahami tahapan kegiatan interpretasi citra. Yang ketiga, siswa dapat memahami tentang unsur-unsur interpretasi citra. Nah, pengertian interpretasi citra itu apa? Jadi, interpretasi citra itu adalah cara atau tindakan yang dilakukan untuk mengenali sebuah objek dalam citra penginderaan jauh. Tahapan-tahapan interpretasi citra diantaranya yang pertama ada deteksi, yang kedua ada identifikasi, yang ketiga ada analisis, yang keempat ada deduksi. Deteksi itu tahapan pengenalan atau pengamatan objek. Jadi dikenali dulu objeknya. Kemudian setelah itu yang kedua, melihat ciri objeknya berdasarkan karakteristik spasial dan spektral. Yang ketiga, dianalisis yaitu mengolah dan menggali lebih dalam mengenai ciri-ciri objek tersebut sehingga nanti mendapatkan hasil yang akurat tentang objek apa. Yang terakhir yaitu kesimpulan akhir atau penentuan jenis objek pada citra. Nah, unsur-unsur interpretasi citra ada apa saja yang akan kita bahas? Yaitu berupa karakteristik spektral, yang kedua ada karakteristik spasial. Yang pertama, karakteristik spektral itu ada dua, rona dan warna. Dari sini ada gambar yaitu ada dua gambar citra. Yang pertama yaitu ini yang sebelah sini itu menunjukkan rona gelap. Yang ini menunjukkan rona terang. Jadi rona itu adalah hasil dari interaksi antara objek dengan spektrum gelombang elektromagnetik. Dan warna itu nanti berdasarkan warnanya itu di sini digambar ada warna hijau untuk vegetasi dan ada warna coklat. Jadi kalau warna itu berdasarkan hasil citranya. Kemudian yang kedua adalah ciri spasial, yaitu yang pertama tekstur. Nah, tekstur itu adalah frekuensi rona pada bagian tertentu dari citra. Jadi ada tingkatan teksturnya, ada halus, ada sedang, dan ada kasar. Berdasarkan gambar, ini ada dua. Ini adalah berupa pohon-pohon, teksturnya kasar, jadi terlihat. Dan ini adalah sawah, kemudian teksturnya halus. Berikutnya, pola. Pola itu adalah menunjukkan gambaran objek sebenarnya. Nah ini, kita ambil contoh ada pola pemukiman. Untuk yang pertama ini adalah pola pemukiman yang tidak teratur. Untuk yang selanjutnya, ini adalah pola pemukiman yang teratur. Untuk yang teratur, biasanya kita temukan di perumahan, kalau enggak di pemukiman transmigrasi. Untuk pola sendiri, selain untuk pemukiman, juga bisa untuk pola sungai. Selanjutnya, yaitu ciri spasial situs. Situs itu adalah letak objek terhadap objek lainnya yang ada di sekelilingnya. Ini contoh, ini adalah rumah. Rumah itu memiliki situs dengan jalan, atau rumah itu biasanya dekat dengan jalan. Kemudian untuk gambar yang berikutnya ini situs alun-alun Kebumen dengan Masjid Agung. Ini adalah gambar Masjid Agung Kebumen. Jadi kalau situs itu adalah letak objek atau kedudukannya terhadap objek sekitar. Berikutnya yaitu ciri spasial ciri spasial asosiasi. Ini kalau asosiasi itu adalah kaitan suatu objek dengan objek lainnya, yaitu keterkaitan. Misal kalau ada A, mesti ada B. Contoh yang pertama, jembatan itu berasosiasi dengan sungai. Untuk yang berikutnya, nah ini adalah Stadion Candrademuka. Biasanya di lapangan sepak bola selalu berasosiasi dengan gawang. Ini gawangnya.
Fase berikutnya yaitu bentuk. Bentuk itu adalah membantu untuk menginterpretasi citra. Di sini ya ada 3 citra. Ini misalnya bentuknya lingkaran. Kemudian ini bentuknya persegi, ini alun-alun Kebumen. Kemudian ini bentuknya oval. Biasanya kalau bentuk itu kalau untuk mempelajari yang mudah, misal bangunan sekolah, bentuknya seperti huruf H, I, L, dan I. Ciri spasial berikutnya yaitu bayangan. Nah, bayangan itu adalah bayangan objek dan waktu pemotretan dapat menjelaskan arah mata angin foto udara. Biasanya kalau bayangan ini bisa untuk mengetahui kapan waktu perekamannya. Untuk di gambar ini ada 2, yaitu yang pertama ini adalah bayangan di daerah Monas. Kemudian yang kedua ini bayangan yang besar, ini berupa bayangan gedung. Ciri spasial berikutnya yaitu ukuran. Ukuran itu adalah berkaitan dengan skala citra. Ada ukuran kecil, kemudian yang ini adalah ukuran besar, kemudian yang ini adalah ukuran sedang. Ketika ukuran bisa ukuran kecil, besar, dan sedang. Juga bisa untuk menentukan skala citra. Sekian dari penjelasan tentang tahapan interpretasi citra. Bertemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Oke, baik. Sudah kita saksikan video apa tadi? Interpretasi citra. Ya, video tentang interpretasi. Kalian sudah sama-sama menyaksikan kan? Ada apa aja tadi yang pertama? Tentang apa? Oke, pengertian interpretasi. Kemudian apa lagi? Ya, tahapan interpretasi citra. Kemudian ada apa lagi? Ya, unsur-unsur interpretasi citra. Nah, ini adalah menjadi bagian penting dari kegiatan proyek kita kali ini. Yang namanya interpretasi citra, itu materinya adalah kita akan membuat proyek, yaitu hasil analisa kalian terkait interpretasi objek yang akan kalian amati. Ya, jadi nanti pada kegiatan ini kita akan membuat interpretasi dari hasil pemikiran kalian gitu. Nah, ini akan menjadi hal yang penting dalam pembelajaran kali ini. Tapi sebelumnya Bapak pengen coba nih dari video yang ditayangkan tadi, coba salah satu di antara kalian sebutkan tahapan-tahapan interpretasi citra. Coba siapa? Ada yang Oke, baik, Noval. Gimana Noval? Tahapan interpretasi citra yang pertama itu ada deteksi, yaitu pengamatan objek. Ya. Yang kedua itu ada identifikasi, itu melihat ciri-ciri. Yang ketiga itu ada analisis, yaitu menganalisa secara detail. Yang keempat atau yang terakhir itu ada deduksi, itu kesimpulan akhir. Benar? Benar. Tangan, Pak. Nah, itu ya, tadi kita sudah sama-sama saksikan videonya dan kalian juga mengamati tahapan-tahapan interpretasi citra. Yang pertama apa tadi? Deteksi. Jadi dideteksi dulu. Nanti kalian akan melakukan pengamatan, mendeteksi. Sama kalian juga kalau ingin melakukan sesuatu, deteksi dulu sebaiknya. Ini apa nih? Sesuai enggak gitu. Dideteksi. Yang kedua, identifikasi. Setelah dideteksi, kemudian kalian identifikasi. Karena ini materinya interpretasi objek permukaan bumi ya. Diidentifikasi objeknya apa? Contohnya tadi kayak gawang ya kan? Ada stadion dengan gawang, itu kan saling berkaitan. Yang namanya stadion pasti ada gawang. Itu bagian dari mengidentifikasi tadi. Kemudian apa lagi? Ada Analisis. Nah, setelah kamu identifikasi ada, misalnya tadi Bapak contohkan ada stadion, ada gawang, kamu kan menganalisis kan? Oh, ini objek apa? Ada lapangan, ada gawang, oh berarti objeknya apa? Stadion. Pintar. Nah, jadi seperti itu. Itu namanya bagian dari mengidentifikasi objek, mengidentifikasi kemudian menganalisis. Selanjutnya apa yang terakhir? Deduksi apa tadi, Nova? kesimpulan akhir, Pak. Oke, kesimpulan akhir. Jadi dari hasil data-data yang sudah dikumpulkan,
ketemulah kesimpulan akhir bahwa objek ini itu adalah apa dan bermanfaat untuk apa, untuk sekitarnya. Kemudian setelah tahapan-tahapan ada apa lagi tadi? Unsur-unsur. Unsur-unsur apa? Dari video tadi ada yang bisa jelasin? Syafa Marwah. Iya, Syafa Marwah. Itu pertama ada warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasi. Benar? Benar. Ya, baik, tadi ada unsur-unsurnya. Banyak nggak tadi? Nah, banyak ya. Jadi unsur-unsur itu seperti bagian dari ciri-ciri ya. Ciri-ciri seperti kalian juga, kalian sebagai manusia punya ciri-ciri khusus gitu. Ya tadi bisa diidentifikasi, kemudian dianalisis dan kesimpulan gitu. Oh ini siapa, wajahnya siapa, oh wajahnya Rizka, oh wajahnya Yunus gitu. Jadi bisa tertebak dari ciri-ciri yang ada. Kalau diinterpretasi tadi dari unsur interpretasi citra. Oke ya. Nah sekarang kita ke bagian tadi udah ya unsur-unsur interpretasi citra, kemudian sekarang ke interpretasi citra. Nah kita sudah masuk ke bagian mau persiapan untuk project nih. Kalian harus berkarya dari ilmu dari menyaksikan video yang kalian lihat tadi. Jadi kita ke tahapan interpretasi, yaitu menganalisis apa? Peta atau objek yang ada di hasil tangkapan citra penginderaan jauh. Oke, Bapak sekarang mau mulai untuk diskusi kelompok. Berdasarkan pertemuan sebelumnya, Bapak sudah melakukan asesmen diagnostik kan? Ya, sudah Bapak asesmen kalian dan kalian sudah Bapak share ya nama-nama kelompoknya. Sekarang sudah duduk sesuai dengan kelompok? Sudah dekat ya dengan kelompoknya. Berarti kalian sudah sesuai dengan kelompok, sudah dibagi ada 6 kelompok. Oke, Bapak sebutkan ya. Untuk kali ini Bapak kasih lembar kerja proyek kalian. Jadi seperti yang ada di depan nih, nanti kurang lebih hampir sama, tapi ini beda ya. Karena ini kan sebagai contoh. Jadi di sini ada citra penginderaan jauh atau foto udara. Ya, tangkapan dari udara, tadi bisa ada dari drone ya bisa, itu contoh dari penginderaan jauh juga. Mungkin kalau yang sekarang ya yang kita nikmati di Google Earth dari satelit kan gitu. Nah, ini tangkapan dari citra foto udara. Ada kelihatan objek-objeknya. Nah, nanti kalian akan bekerja secara kelompok ya Ariel ya. Kerja kelompok, kalian akan Bapak bagi menjadi tugasnya masing-masing. Ada yang mencari objek stasiun, ada yang mencari objek perairan, ada yang mencari objek pemukiman gitu. Ada yang mencari objek apa misalnya gedung perkantoran dan lain sebagainya. Kemarin sudah Bapak share ya nama-nama dan anggota kelompoknya gitu. Oke, sekarang ini Bapak bagikan kelompoknya. Ini lembar kerja untuk proyek. Bentar nih ya, Bapak sebutkan nama-nama kelompoknya dan dapatnya apa. Nanti kamu langsung tulis ya di lembar kerjanya judulnya. Yang kelompoknya Orin, Jauzi, Rizka mana? Dan Nadira. Itu kamu dapat kelompok pemukiman. Apa? Ulangi. Oke, baik. Kamu tugasnya adalah membuat proyek interpretasi kelompok pemukiman, daerah pemukiman di mana saja dari citra udara tersebut. Bisa ditulis di lembar kerjanya supaya tidak lupa. Kemudian kelompoknya Sherlyn, Cika, Abbas, Adrian,
Aril, ya, dan Yunus, itu kamu dapat kelompok perairan. Ingat kelompok apa? Ya, silahkan ditulis di judulnya, kamu mencari dan menginterpretasi, ya, diidentifikasi perairan yang bagaimana, yang mana. Kemudian kelompoknya Fatin, Nadia mana? Ya, ini ya, Bima, Irwan, Haris. Kalian dapat kelompok jalan. Kemudian Malik, Anabel, Mukmin dapat kelompok tumbuhan. Beta, Dintan, Zidan, Ira, Rifki, Farel dapat kelompok stasiun. Kemudian Habil, Faren, Bunga, kalian dapat kelompok gedung perkantoran. Dan Najwa. Silakan mulailah membuat perencanaan proyek. Kalian cari dulu tuh mana objek yang sesuai dengan bagian kelompok kalian. Silakan mulai bekerja. Ya. Saya izin bertanya, objek yang diinterpretasi itu disesuaikan dengan bagian kelompok kita saja, Pak? Ya, jadi kalian identifikasi sesuai dengan bagian kelompok kalian saja. Kalau yang dapat perairan, ya kalian hanya fokus ke zona perairan. Yang dapat gedung perkantoran, fokus cari gedung perkantoran yang mana. Dan sama seperti kelompok-kelompok yang lain juga sesuai dengan judul kelompoknya. Bapak kasih waktu kurang lebih sekitar berapa ya? 7 menit cukup ya? Cukup. Ya, 7 menit untuk kalian mulai perencanaan proyek dan kalian mulai identifikasi apa unsur-unsurnya. Silakan mulai bekerja. Ya. Izin bertanya, apakah diberi sebuah tanda pada objek yang kita pilih di foto citra ini? Ya, silakan diberi tanda saja. Boleh kalian tandai mana objek yang sesuai dengan identifikasi kalian. Jadi misalnya mana? Kalian kelompok apa? Tumbuhan. Tumbuhan. Mana cari objek tumbuhan? Misalnya di sini ya. Mana coba cari yang ya, boleh langsung kalau itu sesuai dengan hasil diskusi kelompok kalian, silakan langsung beri tanda. Oke, terima kasih Pak. Ya. Langsung diisi unsur-unsurnya ya, hasil. Ya, ditulis judulnya dulu, kelompok apa. Kemudian mulai diidentifikasi. Ada spidol atau stabilo warnanya mungkin buat beri tanda. Pak, mau nanya Pak. Ya. Yang ini perairan kan Pak, sebagai sini Pak, sungai. Nah, makanya coba kalian identifikasi sesuai dengan interpretasi kalian. Mana yang perairan? Jadi bukan dari pendapat Bapak. Nah, silakan kalian beri tanda mana yang perairan dan dijelaskan unsurnya, rona warnanya gimana, kemudian yang lain-lain. Warna dan warna kayak gimana Pak? Maksudnya yang pas di PPT? Ya, itu tingkat kecerahan warna. Kan sesuai dengan yang kamu teori yang sudah Bapak share minggu lalu. Kamu tulis ronanya apa, gelap, terang. Kemudian warnanya warna apa, tulis. Ya, silakan. Apakah dalam pembuatan interpretasi ini boleh lebih dari satu objek? Cukup objek yang kamu sesuai dengan kelompok kalian. Misalnya kalian kelompok apa? Ya, pemukiman. Kalau pemukimannya ada lebih dari satu, boleh ditandakan lebih dari satu. Sama-sama pemukiman. Tandain saja, ini yang pemukiman. Kalian pakai warna, misalnya spidol warna merah. Yang warna merah itu berarti pemukiman. Mana kalian cari. Gitu. Silakan mulai bekerja. Tanya Pak, berarti semua interpretasi citra harus dijelaskan semua ke dalam ini Pak? Ya, dijelaskan ke dalam unsur-unsurnya. Ya, silakan kalian mulai membuat hasil karya kalian. Ya. Saya boleh bertanya Pak, apa sih Pak yang dimaksud dengan bentuk, tekstur, dan pola ini Pak? Ya, sesuai dengan yang tadi kamu saksikan di video. Ciri-cirinya, bentuknya bagaimana, teksturnya bagaimana, kasar atau sedang, gitu. Silahkan mulai diisi. Kalau bentuk ini kayak misalnya besar kecilnya ya Pak? Ya, Oh, kalau pola itu Pak kayak misalnya lurus gitu atau? ya memanjang dan yang tadi yang ada di video. Iya. Ya, ya. Masih, Pak. Masih Pak? Ya.
berarti Pak mau nanya dong. Ini berarti ntar ini asosiasi sama jembatan ini ya, tulisannya jembatan gitu. Iya. Bisa ya? Ya langsung ditandain saja. Kalian dapat objek apa? Perkantoran. Ya, langsung cari gedung perkantoran yang mana. Kalian beri tanda, kemudian rona gedung perkantoran tuh kayak gimana, ukuran bagaimana. Kalian boleh membuka buku yang sudah Bapak share secara online kemarin. Oh, itu tidak usah. Karena kan itu kita tidak pakai nomor. Kalian langsung sesuai dengan bagian kelompok kalian aja. Kalian apa tadi? Pemukiman kan? Ya udah cari aja pemukiman. Ini sudah kalian identifikasi tuh. Nah, sudah langsung cara ronanya apa, ukurannya bagaimana. Kalian boleh buka sumber belajar yang sudah Bapak share. Ini dibuka, dibulet-buletin aja. Iya, diberi tanda. Boleh bulat, boleh kotak. Ini dengan sini, bareng, biar bareng. Sini, biar. Sini. Masuk. Pak, boleh ini Pak, mencari sumber di internet. Ya, sumber dari buku ataupun dari ya silahkan dari yang lain. Kemarin Bapak sudah kasih sumber belajar kan? Nah, itu boleh dibuka. Oh, ini segi ukurannya. Misalnya 9, ini 20. Oh, ukurannya kayak di Ada kesulitan, Farel? Silakan, Farel. Mungkin agak ke sana ya. Coba Bapak mau lihat. Saya. Polanya tidak bergerak. Nanti kalau sudah selesai, Bapak akan minta kalian untuk menyajikan hasil karya kalian di depan, ya. Bagaimana? Aman ya, tidak ada kesulitan ya? Atau di dekat badan agak besar. Aman? Anabel aman, Anabel? Oh iya. Ya, Beta juga aman, Beta? Ya. Kemarin dapat kelompok apa? Perkantoran. Berarti silakan cari gedung objek perkantoran. Pak, kalau misalkan gedung itu berbayang itu unsur apa ya? Kenapa? Kalau gedung berbayang itu Ya, itu ada unsur bayangan. Kan kalian ada lihat tuh, ada unsur bayangan. Ya. Jadi masuk ada bayangan yang apa ditulis saja, nggak apa-apa. Jadi tulis.
bayangannya ada atau tidak. Kalau menurut kalian ada bayangannya, berarti tulis ada bayangan gitu. Ya. Ya, ada yang Boleh lihat PPT nggak, Pak? yang bagian mana? Tadi kan bentuknya video. Situs itu kan apa tadi? Tempat itu ada di mana posisinya? Ya, letak objek tersebut ada di mana? Gitu. Ya misalnya kamu apa ininya objeknya? Jalan. Ya, jalan itu biasanya adanya di mana? Nah, kalau asosiasi itu keterkaitannya. Kayak misalnya tadi apa, lapangan dengan apa asosiasinya? Lapangan dengan Lapangan sepak bola dengan gawang. Namanya lapangan sepak bola pasti ada, itu asosiasi. Kalian kelompok apa? Siapa? Oh, tumbuhan. Cari objek-objek tumbuhan. Langsung ditulis ya di unsur-unsur interpretasinya. Hasil dari pemikiran kalian. Bagaimana Yunus? Kalian kesulitan apa di bagian yang mana? Kalian bagian apa dapat kelompoknya? Perairan. Berarti pola perairan di situ bagaimana? Kan ada yang memanjang, ada yang melingkar, ada yang menyebar. Ya tinggal pilih aja. Pola itu kan ada 3. Ya ditulis berarti polanya apa. Ditulis saja langsung di lembar kerjanya. Kemudian bentuknya bagaimana. Nah itu kan silakan ditulis. Sudah sampai tahap mana, Habil Johan? Tinggal situs ya, belum. Situs sama asosiasinya. Situs itu apa tadi? Ya, kedudukan, letaknya. Objek itu letaknya ada di mana nih? Kalau asosiasi? asosiasi itu ini apa sih namanya, kayak yang Berkaitan. Ya. Kalau lapangan sepak bola pasti ada gawang. pasti ada gawang, itu namanya asosiasi. Sekolah pasti ada tiang bendera, itu namanya asosiasi. Ya, silakan Jidan apa? Ya, itu kamu bisa menurut kelompok kalian itu halus atau kasar. Ya, berarti tulis sesuai dengan hasil pemikiran kalian dari kalian project ini apa nih. Kita karyanya adalah hasil interpretasi kalian. Ya, untuk seluruhnya berarti kita sedang membuat karya dari hasil interpretasi objek ya. Jadi kalian harus punya karya pada hari ini. Polanya itu Kelompoknya Adrian sudah sampai tahap mana? Oke, kesimpulan. Ya, tinggal
ini ya, tinggal 2 menit lagi ya. Silakan, habis itu kita akan presentasi. 2 menit lagi selesai diskusi kelompok kalian. Setelah itu saatnya kalian untuk memaparkan hasil dari kerja kelompok kalian. Itu objeknya di dekat Monas. Memanjang dan membelok. Sudah ya, tinggal 2 menit lagi. Situsnya apa? Ini ada di mana? Iya, Pak. Ya. Ini nomor objek sama nama objeknya ini maksudnya apa? Nama-nama ini yang saya tanyain. Iya. Oh, Ini kasih nomor dong. Ya boleh dikasih nomor. Nanti kamu akan presentasikan ke depan. Kamu jelaskan ini objeknya bagaimana bisa dilihat. Gitu. Silakan kalau memang masih ada yang mengalami kesulitan boleh tanya saya ya. Ini plastik siapa? Disimpan dibungkus. Aduh, pakai saya, Pak. Ini. Nah, situs itu kan tadi apa? Arti situs? Kayak jalan gitu ya, Pak. Situs itu. Kaitan. Bukan. Bukan. Tadi rumah dengan jalan. Yang itu yang ada gawang itunya. Itu asosiasi. Apa tadi? Situs itu. Kedudukan apa tadi? Situs? Bisa bantu? Kedudukan objek. Posisinya ada di mana ya? Asosiasi udah benar. Coba kalau situs itu posisinya di mana, berarti dengan objek kalian tuh bagaimana dengan judul dong, kasih judul biar nggak lupa. Oh iya, Pak. Kelompok. Namanya aja kita tulisin apa ya? Ini distabiloin aja, Bi. Ya boleh nih di stabilokan. Siapa lagi? Absen siapa lagi? Ada kesulitan, Anabel? Sofi aman Sofi ya? Ya. Ya. Yang kita analisis. Betul. Kesimpulannya, Bapak sekalian jawab untuk semua ya. Kesimpulannya itu dari objek yang kamu amati apa? Di kesimpulannya ini adalah objek ya apa yang sesuai dari hasil tebakan atau analisa identifikasi kelompok kalian.
Bisa dibaca sumber belajar. Sudah hampir selesai semuanya ya? Ya, baik, coba diperiksa lagi ya. Apakah sudah tepat atau belum dari identifikasi ataupun hasil akhir dari kelompok kalian? Buat simpulannya berarti masih terdapat gerakan tumbuhan dalam kawasan yang padat. Ya, Agustin, kenapa? Kamu apa? Pemukiman kan? Ya, berarti kalau pemukiman situsnya bagaimana? Ya, letak pemukiman tuh biasanya ada di area yang bagaimana? Tadi kalau situs apa? Kedudukan objek. Kedudukan tuh letak ya? Letak objek, letak pemukiman berarti biasanya ada di mana? Ya. Situs pemukiman. Itu tadi ada Pak yang kayak contoh situs, kalau lapangan di contoh situsnya itu kayak pasti selalu ada gawang. Itu asosiasi. Itu asosiasi. Iya, keterkaitan. Kalau ada lapangan sepak bola berarti ada gawang, itu namanya asosiasi. Tapi kalau situs itu posisinya ada di mana, letak stadion itu biasanya ada di mana? Lebih ke area sekitar posisi situs itu. Karena dia kedudukan objek, letaknya ada di mana? Lah berkurang aja. Apa ini? Sudah selesai kelompoknya Zidan? Zidan, Anabel, kemudian Amira. Oh iya, ini Mudah kan Farel ya? Membuat project. Sulit, ya itu harus kalian pecahkan sebuah karyanya ini ya. Menjadi sebuah project hasil karya kalian. Gimana? Udah selesai semua belum?
Sudah sampai tahap mana? Kesimpulan? Kesimpulan ini. Oke, baik, kita sudah di akhir dari diskusi kelompok. Saatnya kalian untuk menyajikan hasil karya kalian. Ya, nanti kalian presentasi di depan. Ya, kalian sampaikan hasil dari karya proyek interpretasi citra sesuai dengan bagian kelompok kalian. Bisa kita mulai? Oke, baik. Ada 6 kelompok akan Bapak panggil, kemudian kalian akan mempresentasikannya di depan. Ya, silakan kalian berdiri di sini. Kalian boleh memanfaatkan ini ya, diambil dan kalian sampaikan dengan jelas dan lugas. Mengerti? Ya, baik. Silakan dibawa ke depan. Baik, Bapak panggil untuk dari ini Bapak acak ya. Jadi tidak sesuai dengan urutan. Kelompok stasiun. Silakan kelompok stasiun kereta. Silakan kelompok stasiun. Ada ya, silakan. Di sini nak, diambil mic-nya. Nah, ya. Sini silakan. Ya, perhatikan teman kalian akan Orin, perhatikan. Sherin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok stasiun kereta api akan menjelaskan menjelaskan tentang hasil analisis kami tentang stasiun kereta api ini. Bisa dilihat di sini stasiun kereta api berada di sebelah kiri di peta. Coba bisa lebih maju biar temannya melihat. Ya. Nah, nomor objek kami itu di nomor 5. Terus nama objeknya stasiun kereta Kereta api. api. Rona dan warna yang kami analisis yaitu terang, Ukurannya ukuran dari stasiun kami yaitu sedang, bentuknya bisa dilihat persegi. Lalu tekstur dari stasiun yang kami pelajari yaitu halus. terus polanya Yaitu teratur. Serta situs dari stasiun ini berada di samping jalan. Asosiasinya yaitu kereta dan rel. Lalu kesimpulan stasiun kami yaitu stasiun kereta api adalah salah satu tempat transportasi yang sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taruh sini aja. Ya, baik, dikumpulkan. Terima kasih. Selanjutnya kelompok dari tumbuhan. Silakan kelompok tumbuhan mempresentasikan hasil karyanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok tumbuhan. Kami akan mempresentasikan lokasi yang ada di kertas itu, keberadaan pohon atau tumbuhan. Mulai dari
Untuk yang pertama yaitu dari rona dan warna. Ronanya dan warnanya itu rona gelap dan terang, warnanya itu hijau. Kemudian ada ukurannya itu besar dan kecil. Kemudian ada bentuknya itu lurus dan membelok. Dan selanjutnya itu ada teksturnya itu kasar. Kemudian yang selanjutnya ialah pola. Pola yang kami maksudkan ialah pola penyebaran dari tumbuhan yang ada di peta ini. Ada yang polanya itu lurus, ada yang polanya berkelok-kelok, serta ada yang membentuk sebuah lingkaran ataupun oval. Serta ada juga pola yang penyebarannya itu abstrak atau tidak menentu. Kemudian ada juga hubungan yaitu situs. Tumbuhan-tumbuhan ini berdekatan dengan situs-situs seperti misalnya jalan raya, bangunan. Kemudian ada juga di sini yaitu perumahan dan juga rel kereta api. Kemudian asosiasi ataupun hubungan yaitu pohon itu suka berada di sekitaran sungai ataupun taman, dan juga pohon suka terdapat pada lahan terbuka. Nah, kesimpulan dari semua tadi itu masih terdapat tumbuhan atau pohon di tengah padatnya kawasan bangunan. Seperti itu. Oke. Sekian dari kami, mohon maaf jika memiliki kurang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perwakilan dari kelompok gedung perkantoran. Silakan untuk menyampaikan hasil karyanya. Perwakilan dari kelompok gedung perkantoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan sama kelompok kami. Di sini objek yang kami ingin sampaikan adalah objek perkantoran. Yang pertama ada rona dan warna. Rona dan warna di sini untuk di perkantoran itu warnanya putih dan terang. Lalu terdapat ukuran, biasanya gedung perkantoran itu besar sehingga bisa menghasilkan bayangan. Biasanya di peta-peta ini yang berbayangan itu biasanya perkantoran. Lalu tekstur. Dari teksturnya itu untuk perkantoran adalah kasar. Lalu ada pola. Polanya itu untuk perkantoran biasanya teratur. Dan untuk situs, biasanya kedudukan untuk perkotaan itu biasanya terletak di perkotaan. Lalu asosiasinya tuh perkantoran biasanya identik dengan di depan perkantorannya itu ada jalanan raya. Nah, jadi kesimpulannya itu proses menganalisis gambar atau foto suatu perkantoran untuk memperoleh informasi yang relevan. Tujuannya bisa beragam, mulai dari evaluasi tata ruang, perencanaan renovasi, sampai ke analisis potensi budaya. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok gedung perkantoran. Selanjutnya kelompok apa dulu nih? Yang belum, permukiman, ada perairan, ada jalan. Oke, baik. Selanjutnya perwakilan dari kelompok perairan. Hati-hati, silakan ke depan.
kelompok perairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perairan ingin menyampaikan hasil analisis yang kita lakukan. Yang pertama, jadi yang pertama itu rona dan warna. Rona dan warna perairan itu gelap dan berwarna coklat. Ukurannya itu besar, bentuknya berkelok-kelok atau berliku-liku. Teksturnya halus, polanya memanjang, berada di tengah-tengah pemukiman yang berada di dataran rendah. Asosiasinya jembatan, pohon, pemukiman, jalanan dan pabrik. Jadi kesimpulan dari kelompok perairan yaitu citra perairan dapat diinterpretasikan melalui warna dan rona gelap dan berwarna kecoklatan, berukuran besar, berbentuk halus, yang berliku-liku dengan tekstur halus dan polanya yang memanjang, dengan situs berada di tengah-tengah permukiman yang khususnya berada di dataran rendah. Asosiasinya yaitu berasosiasi dengan yang pertama yaitu jembatan, pohon, pemukiman, jalanan dan pabrik yang berada di tengah-tengah permukiman. Segitu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik, selanjutnya yaitu kelompok jalan. Objek jalan, perwakilannya silakan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok jalan. Di sini kami akan menjelaskan hasil analisis pada peta di atas ini yang kami tandai dengan warna ungu. Warna pink ini adalah jalan, objek yang kita analisis barusan. Rona dan warna yang kita cari itu adalah terang dan gelap. Ukurannya tuh kecil, sedang dan juga besar. Bentuknya persegi panjang dan teksturnya halus. Polanya lurus dan melengkung atau berbelok-belok. Dan juga situsnya di sini tuh ada di perkotaan. Dan asosiasinya tuh di sini berhubungan dengan gedung, stasiun, jembatan dan juga pemukiman warga ya. Kesimpulannya di sini akan dibaca oleh Fatin. Jadi untuk kesimpulannya, pada peta di atas kita jadi tahu bahwa objek yang kita tandai dengan warna pada peta di atas adalah objek jalan. Jalan-jalan utama biasanya mudah dikenali dengan bentuk yang lebih besar dan keterhubungan langsungnya antara wilayah utama. Sedangkan jalan lokal terlihat lebih sempit dan kompleks. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok jalan tadi ya, objeknya jalan. Ya, berarti sekarang kita maju untuk kelompok pemukiman. Silakan perwakilan dari kelompok pemukiman. Hati-hati, silakan.
Ya, agak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan dari citra Google Earth di bawah ini. Kita dapat pemukiman. Jadi yang kita lingkarin ini adalah pemukiman-pemukiman dengan rona dan warnanya abu-abu dan terang. Ukurannya kecil. Terus bentuknya itu memanjang mengikuti arus aliran air ini. Terus untuk teksturnya tuh kasar dan polanya tuh mengikuti aliran sungai. Situsnya tuh di tengah-tengah perkotaan. Asosiasinya tuh ada sungai, pabrik, perkotaan, dan perkantoran. Kita kesimpulan. Dan di sini yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu pemukiman yang dilingkari adalah pemukiman dengan pola yang mengikuti aliran sungai. Bentuk-bentuk pemukiman yang kami dapat yaitu memanjang. Baik, segitu aja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Baik, tadi sudah semuanya ya maju kan? Dari yang kalian pikirkan, dari yang kalian analisis, objeknya sudah kalian tentukan, kalian cari itu mana yang pas, kemudian kalian analisis sesuai dengan unsur-unsur interpretasi citra gitu. Nah, mungkin dari yang disampaikan teman-temannya tadi ada yang mau ditanyakan? Oke, Bunga. Ya, Bunga mau tanya ke mana? Oke, kelompok perairan. Oke, berarti tadi ditanyakan oleh Bunga ya. Bunga bertanya, coba diulangi sekali lagi. Bunga tadi nanya apa? Oke, tadi Bunga bertanya perairan itu masuk ke ronanya gelap apa terang ya? Mungkin selama ini kalian bertanya-tanya juga. Wilayah perairan itu kalau di citra penginderaan jauh itu terang atau gelap sih? Nah, jadi kalian bertanya-tanya ya. Padahal air itu kan mungkin kalian beranggapan sepertinya terang, tapi bisa juga kenapa agak kehitaman gitu, gelap di foto udara. Jadi gimana tadi menurut kelompok perairan? Diulangi lagi. Gelap, Pak. Jalurnya gelap. Oke, gelap. Mungkin ada alasannya kenapa? Sinar matahari itu nggak masuk ke dalam perairan, nggak masuk sampai dasar. Oh begitu, ya. Mungkin itu sifat air ya. Sifat air itu berpengaruh terhadap hasil tangkapan foto udara. Sehingga itu menjadi ciri tuh, menjadi patokan kalian untuk menentukan interpretasi citra. Udah kegambar kan, berarti kalau yang sifatnya air itu berwarna apa? Gelap. Itu udah menjadi hal mendasar, menjadi dasar kalian untuk menganalisis objek-objek selanjutnya, bahwa ini wilayah daratan atau wilayah perairan. Berarti kalau yang jalan tadi apa? Mana yang kelompok jalan? Ya, kelompok jalan. Ada yang mau bertanya? Atau kelompok jalan mau bertanya lagi ke yang lain? Oke, kalian tadi kan sudah sama-sama melihat ya penampilan dari kelompok teman kalian. Kalian nanti bisa menganalisis sama juga untuk menilai mungkin kelompok mana yang paling baik gitu. Silakan nih tadi yang nih Bapak kembalikan sambil kalian menilai kelompok mana yang menurut kalian paling baik. Silakan ditulis di belakang. Ini kelompok stasiun. Nanti dikumpulkan kembali. Coba ditulis dulu menurut kalian kelompok mana yang penampilannya paling baik. Nanti dikumpulkan lagi kembali ke Bapak.
Boleh nggak menilai kelompok sendiri? Ya kalau nanti kelompok sendiri kalian ntar nggak ketemu. Tapi ini menurut kalian itu yang bagaimana? Ya. Sudah? Di situ juga ada. Baik. Gimana? Kalau sudah kembali dikumpulkan lagi. Pak, terbaik. Belum Pak. Jalan sih, jalan benar. Tulis saja langsung. Kelompok stasiun jalan. Ya Pak. Nah, sini dikembali kumpulkan. Sudah nak kelompoknya Nadira? Tulis. Ya, tulis saja siapa atau di checklist yang boleh di checklist. Ya, baik. Kalian sudah sama-sama menilai. Ada yang menjawab 2, maksudnya udah paling tinggi ya jawabannya kelompok terbaik, nanti Bapak sampaikan di akhir. Selanjutnya silakan boleh dikeluarkan handphonenya. Bapak akan melakukan penilaian harian. Bapak akan kasih link soal ya. Jadi kalian bisa mengerjakan. Bapak juga mau lihat nih penilaian kalian gimana hasilnya untuk materi hari ini. Sudah disiapkan semua handphonenya coba? Bapak akan kasih QR code ya. Scan QR. Sudah siap Irwan? Semuanya sama nih biar sama-sama waktunya mulainya berbarengan. Rizka sudah siap? Nadira, Bunga, Ira gimana? Sudah siap? Zidan? Oh ya baik. Setelah ini Bapak kasih scan QR code-nya biar berbarengan. Silahkan dikerjakan sendiri ya. Tidak usah bertanya karena itu soalnya juga sudah Bapak acak. Jadi silahkan dijawab. Murni hasil pemahaman kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum Bapak lakukan penilaian harian? Sebelum Bapak kasih soal untuk tes hari ini. Jelas? Oke, baik. Silakan mulai untuk men-scan QR code-nya. Mungkin Bapak kasih waktu sekitar 10 menit ya. Silakan 10 menit. Tidak berbicara, tidak bertanya, kerjakan secara individu masing-masing. Jangan lupa tulis nama dan pilih kelas. Kalian kelas 11 ya, jadi tulis kalian kelas 11. Jangan salah mengklik. Kalau kalian salah mengklik 10.2 nanti kalian masuknya ke 10.2. Ya. Itu kan bentuknya Google Form.
Syafa sudah selesai? Dijawab murni sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Baik Pak, siap Pak. Coba Bapak cek untuk pengerjaannya. Sudah? Sudah Pak. Sudah, baik. Anabel sudah? Beta sudah ya? Najwa? Ya baik, silahkan diselesaikan Najwa. Abimanyu gimana? Oh iya baik. Ariel sudah? Haris gimana? Sudah, pastikan disubmit ya. Semuanya disubmit supaya masuk hasil pengerjaan kalian dalam penilaian hari ini. Nanti Bapak akan melihat sejauh mana pemahaman kalian pada pembelajaran kali ini. Ya. Siapa yang belum? Sudah semua kah? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, baik. Kalau sudah berarti Bapak lock ya, Bapak kunci untuk Google Form-nya. Baik, sudah Bapak tutup untuk formulir Google-nya soal penilaian hari ini. Berarti kita sudah di tahap akhir nih dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Kita sama-sama untuk menyimpulkan ya dari kegiatan belajar kita. Tadi kita belajar apa materinya hari ini? Ya, masih lanjut penginderaan jauh ya. Tadi penginderaan jauh, tadi kita di bagian apa? Siapa? Tadi bagian apa kita? Unsur-unsur apa? Interpretasi citra. Ya, kita itu lagi di materi interpretasi citra dalam bagian penginderaan jauh. Ya, kalian sudah tadi sama-sama lihat kan dari awal gitu. Coba ada yang berani menyimpulkan nggak dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Oh ya, ini angkat tangan. Siapa namanya? Rizka. Ya, coba Rizka. Dari hasil kerja analisis interpretasi citra, kami mengalami kesulitan untuk membedakan rona karena keterbatasan alat untuk melihat. Oh ya, jadi dari Rizka tadi mungkin memberikan kesimpulannya belajar hari ini, tapi ada beberapa kesulitan gitu ya. Oke, membedakan ronanya gitu. Rona sama warna beda nggak? Oke, memang ya. Kalau kalian yang tidak terbiasa, apa sih bedanya rona sama warna gitu. Jadi rona sama warna itu memang satu kesatuan. Misalnya warnanya apa? Misalnya warna biru, birunya biru cerah atau gelap gitu. Itu tingkat kecerahan jadi rona. Memang dalam penginderaan jauh itu sebenarnya kita dibutuhkan alat bantu gitu. Ya, alat bantu stereoskop cermin. Jadi itu untuk melihat objek lebih 3 dimensi gitu. Cuman kita di sini kan dalam tahapan belajar ya. Kita sudah cukup jelas dengan menggunakan interpretasi Google Earth, itu sudah cukup baik lah. Jadi grafik gambarnya dari Google Earth itu sudah sangat
cukup jelas gitu untuk kalian bisa amati secara langsung tanpa bantuan alat. Jadi kalian sudah bisa paling tidak menganalisis nih mana objek-objek yang akan kalian interpretasi. Apakah ini tadi misalnya stadion, oh berarti dia berasosiasi dengan apa? Gawang. Nah, itu kan sudah menjadi bagian ciri-ciri dari interpretasi citra. Kemudian ada yang menyimpulkan lagi nggak? Kita belajar hari ini tuh apa hasil akhir kesimpulannya? Saya Pak. Ya. Kalau menurut saya pribadi, manfaat dari pelajaran kita hari ini, kita menjadi paham tentang bagaimana cara menginterpretasi dari objek-objek yang tertangkap oleh foto udara. Nah, hal ini bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, seperti misalnya untuk menganalisis sebuah kejadian. Seperti contohnya apabila ada sebuah bencana, kita dapat melihat atau menganalisis dampak kerusakan ataupun keadaan sebelum dan sesudah dari bencana tersebut terjadi. Nah, contoh dari interpretasi citra ini ada seperti Google Maps serta Google Earth. Cukup sekian. Oke, sangat baik ya kesimpulan dari Malik. Dari tepuk tangan buat Malik. Nah, itu tadi ya. Jadi kesimpulan yang sama-sama bisa kita tarik nih. Jadi menginterpretasi citra yang kita pelajari hari ini itu berujung sebenarnya dalam pemanfaatan kita nantinya ke depannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita dapat menginterpretasi, kita tadi dapat mengetahui tahapan-tahapannya terlebih dahulu. Tahapannya apa? Tadi yang pertama deteksi, kita bisa mendeteksi. Tadi kan Malik, ini akan bermanfaat untuk misalnya dalam kejadian kebencanaan. Dalam kejadian kebencanaan itu memang sangat berguna sekali citra penginderaan jauh ini, khususnya dulu waktu bencana Aceh ya. Bencana Aceh tahun berapa itu? 2004. Nah, bencana Aceh tahun 2004 itu citra penginderaan jauh ini sangat bermanfaat untuk mendeteksi tadi mana daerah yang paling terdampak bencana. Kelihatan tadi ilmu menginterpretasi tadi itu sangat berguna. Oh, mana nih yang bagian jalan yang terputus akibat bencana, gempa, tsunami, mana bagian pemukiman yang paling banyak mungkin hancurnya, itu terlihat dari citra penginderaan jauh. Didukung dengan kemampuan ilmu kita tadi, yaitu menginterpretasi. Dari interpretasi kita dapat mengetahui objek-objek yang berbahaya, objek-objek yang perlu ditangani, perlu mendapat pertolongan cepat. Itu kita dapat mengetahui dari keilmuan tadi. Ya, itu mungkin kesimpulannya ya. Jadi manfaat tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai. Kita dapat menginterpretasi citra melalui analisis ya ilmu-ilmu tadi ya, dari tahapan dan unsur-unsur interpretasi citra. Baik, nah sekarang kita sudah mulai ke peregangan nih, refleksi. Tadi mungkin Rizka sudah sedikit menyampaikan ya tentang pembelajaran hari ini mengalami kesulitan tadi katanya dari medain rona sama warna. Ada nggak kesulitan lain coba dalam kegiatan pembelajaran hari ini, atau paling nggak yang hal menarik? Coba siapa yang menyampaikan hal menarik pada pembelajaran hari ini? Ya, Habil ya, Johan. Iya, Pak. Jadi hal menarik dari pelajaran kita hari ini, kita bisa melihat teknologi yang canggih. Penginderaan jauh kan melibatkan kayak penggunaan teknologi kayak satelit, pesawat, sama sensor canggih lainnya. Jadi dalam materi yang tadi kita pelajari, kita dapat mempelajari cara kerja teknologi ini dan bagaimana data dapat diolah menjadi sebuah informasi yang berharga. Kayak kita bisa melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Jadi kita bisa melihat kayak pola-pola yang tersembunyi, kayak aliran sungai, persebaran vegetasi, atau perkembangan kota. Jadi informasi yang berharga ini hal ini merupakan informasi yang menarik bagi kita yang menyukai teknologi. Oh gitu. Tepuk tangan nih buat Habil Johan. Ya menarik ya, karena ini kita belajar teknologi juga kan. Ya, sebagai masyarakat 5.0 di tahun 2024 ini kita sudah harus update terkait teknologi, dan salah satunya adalah penginderaan jauh ini yang terus berkembang. Jadi itu ya mungkin daya tariknya ya, karena ini kita lagi belajar teknologi.
Dan yang terpenting, senang nggak belajar hari ini? Oke, berarti senang dan bahagia, ada manfaat yang bisa kalian bawa pulang. Itu inti dari belajar. Tujuan belajar tercapai dan kalian pulang membawa ilmu yang baru. Berarti di minggu lalu kita belajar materi apa? Peta. Dan sekarang kita belajar apa tadi? Penginderaan jauh. Ya, penginderaan jauh, materinya interpretasi citra. Nah, berarti kita akan lanjut lagi nih untuk materi minggu depan. Ada yang tahu berarti setelah kita belajar interpretasi citra, coba tebak minggu depan berarti kita mau belajar apa materi selanjutnya? Saya Pak. Apa? Sistem informasi geografi Pak, atau disingkatnya sih Pak. Oke, kata Abbas kita mau belajar minggu depan berarti sistem informasi geografis. Ya, benar sekali Abbas. Berarti Abbas tadi memperhatikan. Tepuk tangan buat Abbas dan untuk kita semua. Berarti besok kita akan mempelajari sistem informasi geografis karena ini bagian dari rangkaian bab 2 kelas 10 yaitu peta, penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Oke, berarti alhamdulillah kita sudah selesai. Berarti siap-siap untuk minggu depan kita belajar ini ya. Siap. Nah, disiapkan materinya nanti Bapak share juga, kalian juga bisa belajar lebih dahulu. Jadi minggu depan kita akan bahas tentang ini. Oke, selesai sudah di penghujung pembelajaran kita. Coba disiapkan untuk berdoa pembelajaran hari ini telah selesai. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekian dari saya.